Senang dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Heni Ambayati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Jepara, unit kerja TK Putra Harapan Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan percakapan coaching menggunakan alur Tirta bersama rekan saya CGP yaitu Bu Zulfa Ardiani. Selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak, saya akan didampingi oleh Bu Nurul Hidayah SPD sebagai fasilitator dan Ibu Dr. Anda Suci Rahayu sebagai pengajar praktik. Pembelajaran kali ini yaitu CGP dapat mempraktikkan percakapan menggunakan alur Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Apakah coaching itu? Coaching yaitu sebagai proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Menurut Grant tahun 1999. Apakah coaching itu? Coaching yaitu sebagai proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Menurut Grant tahun 1999. Berdasarkan ICF International Coaching Federation, ada 3 kompetensi inti. Namun untuk kebutuhan pendidikan guru penggerak, kita hanya mempelajari 3 kompetensi inti yang wajib kita pahami, diterapkan, dan dilatih secara terus-menerus saat melakukan percakapan coaching kepada teman sejawat di sekolah. Berikut ini adalah kompetensi inti coaching. Yang pertama yaitu kesadaran penuh. Kesadaran penuh adalah kemampuan untuk kita bisa hadir utuh bagi coachee. Ada di dalam coaching disebut sebagai coaching presence sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Yang kedua adalah mendengarkan aktif atau sering disebut dengan menyimak. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yaitu mitra bicara. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam percakapan coaching, keterampilan kuncinya adalah mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu atau pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri yang dapat mendorong coachee untuk membuat suatu aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Setelah mempelajari bagaimana mendengarkan aktif, berikut adalah salah satu referensi yang dapat kita gunakan untuk mengajukan pertanyaan berbobot hasil dari mendengarkan aktif, yaitu rasa yang diperkenalkan oleh Julian Tracer. Rasa terdiri dari R, yaitu receive atau terima. Perhatikan pembicara, terima semua ucapan dan dengarkan kata kunci. A. Apresiatif atau apresiasi. Beri sinyal Anda mendengarkan lawan bicara seperti kata oke, iya, menganggukkan kepala, dan kontak mata. Yang ketiga adalah ask. Ajukan pertanyaan untuk memperdalam informasi dari si coachee. S. Sumaris atau merangkum, yaitu rangkum dari yang Anda tangkap, dari percakapan yang Anda dengar, yang Anda amati, sehingga mendapatkan kata kunci yang diucapkan oleh coachee. Untuk menggali potensi coachee, kita dapat menggunakan alur Tirta. Tirta sendiri terdiri dari tujuan utama, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Berikut ini adalah narasi percakapan coaching yang telah saya praktikkan dengan rekan CGP saya, yaitu di suatu siang Bu Zulfa yang merupakan guru kelas 1 di SD Negeri Rejekwesi menemui Bu Heni untuk bercakap-cakap mengenai masalah yang dihadapi Bu Zulfa berkaitan dengan proses pembelajaran di mana nilai tes tengah semester 2 kelas 1 mengalami penurunan.
Mari kita simak bersama-sama percakapan coaching menggunakan alur Tirta berikut ini. Selamat siang Bu Zulfa. Selamat siang Bu Heni. Wah, terima kasih ya sudah mau menyempatkan diri hadir pada siang hari ini. Gimana nih Bu kabarnya? Ya kabarnya baik Bu, tapi ada yang bikin saya galau deh Bu, kayaknya ini. Wah, ada apa nih? Kok ada galau-galaunya? Boleh diobrolin nih, diceritain sama saya. Iya nih Bu, nilai ulangan mid semester anak saya, maksud saya murid saya, itu tuh Ya. menurun Bu. Oh, iya. Oke. Jadi yang kita mau obrolin siang hari ini tentang muridnya Bu Zulfa yang nilai tengah semesternya itu mengalami penurunan, begitu ya Bu Zulfa? Iya betul sekali Bu. Oke, nah Bu Zulfa, kita kan cuma punya waktu nggak banyak nih, cuma 15 menit ya. 15 sampai 20 menit lah. Bu Zulfa ingin dapat apa sih dari percakapan kita siang hari ini? Saya ingin mencari tahu Bu gimana caranya agar nilai anak didik saya itu dapat meningkat Bu. Oh ya Bu. Eh, nah, apa sih yang bisa Bu Zulfa lakukan untuk mengatasi situasi ini di mana tadi nilai tengah semesternya anak didiknya Bu Zulfa itu mengalami penurunan? Sebenarnya begini Bu, anak didik saya itu nilainya ada yang sebagian itu mengalami penurunan karena beberapa hal. Nah, contohnya yaitu Hmm. kurangnya perhatian orang tua, males belajar, terus kurang paham dengan pembelajaran. Jadi anak itu kurang fokus. Gitu ya Bu ya. Jadi permasalahan yang utama itu kurangnya perhatian dari orang tua sehingga anak ini kurang semangat belajarnya, kurang motivasinya begitu ya Bu ya. Iya, Oke. Nah, kalau dari pengamatan Bu Zulfa nih ya, kondisi ideal yang seperti apa sih yang diinginkan Bu Zulfa? kondisi ideal yang saya inginkan itu saya ingin anak-anak semuanya dalam satu kelas, tidak hanya sebagian, itu nilainya di atas KKM, Bu. Iya. Nah, kalau di rank 1 sampai 10 nih Bu Zulfa, di mana sih kondisi muridnya Bu Zulfa saat ini? Murid saya pada saat ini sebagian itu ada yang masih di rank 5 dan 6, Bu. Dan sebagian lagi mungkin ada ya di rank yang saya inginkan, tapi yang sebagian itu masih di rank 5 dan 6. Seperti itu. Oke, berarti sekarang siswanya Bu Zulfa ini ada di rank 5 sampai 6 ya Bu ya. Nah, kalau Bu Zulfa harapkan tuh inginnya Bu Zulfa anak-anak itu ada di rank berapa Bu? Saya itu berharap Bu, anak-anak itu berada di rank 8 sampai 9 karena ini sudah masuk tengah semester sehingga mempersiapkan nanti anak semester genap ya Bu harus naik kelas 2 dan Iya. saya harap pembelajaran bisa tuntas seperti itu. Iya ya, benar juga sih Bu ya. Nah, jadi Bu Zulfa inginnya anak-anak itu ada di rank 8 begitu ya Bu ya. Iya, Selama ini ada nggak usaha Bu Zulfa untuk mengatasi permasalahan ini? ada sih Bu usaha saya. Saya Apa tuh Bu? mungkin akan melakukan remedial. Yang pertama mungkin saya akan melakukan eh, membuat rencana pembelajaran, terus komunikasi dengan orang tua itu juga sepertinya akan saya lakukan, Bu. Oke, berarti yang sudah Bu Zulfa lakukan adalah kegiatan remedial begitu ya Bu ya. Iya. Oke, menurut apa sih yang bisa Bu Zulfa lakukan supaya anak-anaknya Bu Zulfa itu ada di rank 8 ini? Nah, yang pertama saya lakukan, pertama saya akan membuat rencana pembelajaran, Bu. Sehingga pembelajaran siswa akan lebih eh, sehingga pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu akan lebih terencana dan tertata. Karena tadi kan
yang ada beberapa yang kurang paham dengan pembelajaran ya, terus malas Iya. belajar, terus kemudian kurangnya perhatian orang tua. Nah, salah satunya itu. Terus kemudian Iya. saya nanti akan melakukan strategi pembelajaran, menerapkan strategi pembelajaran seperti itu. Terus lagi saya juga akan komunikasi dengan orang tua, mungkin lewat WhatsApp atau komunikasi langsung dengan wali murid seperti itu. Oke, jadi ada tadi ya, kalau saya tangkap dari percakapan tadi, Bu Zulfa akan melakukan koordinasi dengan wali murid, begitu, kemudian melakukan pembelajaran yang untuk meningkatkan kemampuan anak tersebut ya Bu ya. Nah, kira-kira ada nggak Bu selain orang tua yang bisa membantu Anda untuk mengatasi situasi ini? Ada Bu, saya akan berkoordinasi dengan guru kelas 1 yang lain, bertukar pikiran mungkin karena yaitu Bu Silvi. Bu Silvi itu guru kelas 1 kebetulan. Dan dia Oh, saya lihat sekarang itu pada mid semester kemarin itu anak-anaknya itu siswanya maksud saya nilainya bagus Bu. Nah, mungkin saya nanti begitu. bisa koordinasi Bu dengan beliau untuk bertukar pikiran bagaimana caranya untuk saya terapkan di kelas saya seperti itu. Sharing begitulah ya Bu Zulfa Iya, ya. iya. Oke, nih. Kira-kira ada nggak sih Bu hambatannya dalam melaksanakan program-program itu? Hambatannya mungkin pada komunikasi ya Bu, tapi komunikasi dengan orang tua karena kebanyakan orang tua di wali murid saya itu kebanyakan bekerja di pabrik Bu, sehingga apa ya Oh, kerja di hambatannya pabrik ya. waktunya. Pabrik apa Bu itu? Ya, pabrik garment Bu. Ya, sehingga Oh, waktu begitu. jam jam kerjanya itu kan mulai dari jam 6 pagi sampai jam Hmm. 15, jadi sore hari mungkin itu jadi kendala. Tapi saya rasa kendala itu dapat saya atasi dengan cara mungkin lewat komunikasi lewat WhatsApp mungkin. Oh ya, jadi masih bisa diatasi ya Bu ya. Oke, Iya, Bu Zulfa. Menurut Bu Zulfa, tolak ukur keberhasilan anak-anak didik Bu Zulfa itu seperti apa? tolak ukur keberhasilan anak didik saya itu saya anggap berhasil jika semua anak didik saya kelas 1 atau sebagian besar mereka sudah di atas KKM dan mereka Oke. bisa menerima pembelajaran saya dengan baik, dengan gembira, terus dapat apa ya, dapat pembelajarannya itu mereka dapat di atas KKM gitu loh Bu. Maksudnya nilai Iya. prestasinya bagus semua gitu. Tidak hanya sebagian, tapi sebagian besar. Gitu. Ya, berarti dari yang saya tangkap ya Bu Zulfa, inginnya Bu Zulfa itu anak-anaknya berada di atas KKM semua ya nilainya. Kemudian anak-anak juga mengikuti pembelajaran itu senang, begitu ya Bu ya. Nah, Iya, menurut Bu Zulfa, anak-anak itu senang dengan pembelajaran yang bagaimana? Kira-kira yang dapat meningkatkan nilai akademiknya itu. pembelajaran yang menyenangkan Bu. Mereka senang bermain. Hmm, Belajar sambil bermain. oke, Mereka akan lebih mudah menangkap pelajaran Bu. oke. Bermain yang seperti apa sih Bu? Contohnya, nanti saya mempunyai rencana untuk menerapkan strategi pembelajaran rotating rule. Nah, di mana pembelajaran rotating rule nanti anak secara bergantian maju ke depan, selain melakukan permainan, mereka juga akan saya buat kelompok, Bu. Jadi mungkin bisa ya, Bu ya, itu jadi anak nanti akan merasa gembira, semangat, terus saya juga nanti pada saat menyampaikan materi, saya yakin itu pasti kena itu, Bu. Wah, luar biasa ini Bu Zulfa. Jadi saya juga tertarik nih
ada rotating role ya, sehingga anak-anak tuh namanya kelas 1 ya Bu Zulfa masih seneng main-main ya Bu Zulfa ya. Iya, Bu. Wah, bakal seru Senang nih Bu. bermain. Nah, dari beberapa program atau rencana tadi yang sudah Bu Zulfa ceritakan, yang mana nih yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini? Yang paling mungkin saya lakukan, yang pertama pastinya nanti malam setelah ini saya langsung membuat rencana pembelajaran. Terus yang kedua saya akan berkoordinasi dengan guru kelas 1 dan kemudian berkoordinasi dengan guru dengan wali murid maksud saya. Oke, jadi yang paling mungkin dilakukan Bu Zulfa, yang pertama tadi membuat rancangan pembelajaran, berkoordinasi dengan wali murid, kemudian dengan Bu Lia tadi ya Bu ya. Oke, kapan nih Bu kira-kira bisa dimulai rencananya? Rencananya untuk nanti akan saya lakukan nanti malam Bu, langsung saya membuatnya. Nah, tapi kalau rencana untuk pembelajaran, lusa saya akan menerapkannya. Oke, baik nih Bu Zulfa, tidak terasa ya kita sudah di penghujung percakapan. Ngobrol tadi, apa yang Bu Zulfa dapatkan dari percakapan kita siang ini? Nah, kalau yang saya dapatkan dari percakapan ini ya Bu, banyak sekali. Karena tadi saya itu kan galau ya Bu. Galau karena nilai semester saya itu Iya. nilai semester anak didik saya masih kurang. Dan setelah kita melakukan percakapan tadi, karena saya tahu permasalahannya apa tadi, terus kemudian saya mempunyai solusinya dengan cara melakukan strategi pembelajaran, komunikasi dengan orang tua, dan juga komunikasi dengan rekan sejawat, serta saya membuat rencana pembelajaran. Dan muncul lagi ide-ide baru untuk melakukan atau menerapkan strategi pembelajaran yang akan membuat siswa saya menjadi lebih mudah dalam menangkap pembelajaran yang saya sampaikan. Seperti itu, Bu. Oke, kalau begitu kira-kira kapan nih Bu Zulfa bisa menceritakan progres ke depannya, perubahannya seperti apa tentang anak-anaknya Bu Zulfa? Nah, mungkin minggu depan kali ya, Bu ya. Kita sambil ngabuburit gitu, Bu. Nanti saya akan cerita ke Oh, Ibu deh. iya nih ide bagus ya Bu. Kebetulan minggu depan udah puasa ya Bu ya. Oke, saya pengen dengar nih progresnya gimana. Terima kasih ya Bu Zulfa untuk waktunya siang hari ini. Ya, Semoga rencananya berjalan lancar. Apa yang diharapkan Bu Zulfa dapat terwujud. Oke, ya, selamat terima siang Bu kasih Bu Zulfa. Eni Sampai juga. ketemu Iya, minggu selamat depan. siang. Terima kasih sekali Bu Eni atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Zulfa. Sehat selalu. Iya, Bu. Setelah melakukan percakapan coaching, saya membuat refleksi diri dengan pertanyaan pematik sebagai berikut. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Percakapan sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta dan sudah ada perubahan ke arah yang lebih baik dari sesi latihan kemarin, yaitu lebih percaya diri dan pertanyaan berbobotnya sudah muncul. Pertanyaan pematik kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki yaitu membangun suasana hangat atau akrab. Apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh yaitu memperhatikan coaching dan terlibat aktif dalam percakapan. Pertanyaan pematik berikutnya yaitu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang perlu ditingkatkan adalah latihan agar lebih lancar dalam menyampaikan pertanyaan berbobot. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.